Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjana Zira Hanif dari kelas 4G dengan NIM 19031012. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 10 aksioma manajemen keuangan. Ya. Aksioma ialah pernyataan yang sanggup diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Pengertian tersebut berasal dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, aksioma dalam administrasi keuangan ialah pernyataan yang sanggup diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian sesuai dengan keadaan administrasi keuangan. Dari 10 aksioma ini, yang pertama yaitu 1. Risk, return, trade-off atau keseimbangan risiko dan pengembalian. Pernyataan yang menyatakan bahwa besarnya risiko dan pengembalian berbanding lurus dan seimbang. Jadi, semakin besar risiko dari suatu pekerjaan, maka tingkat pengembaliannya akan semakin besar pula. Contoh, menabung di bank memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan investasi di pasar modal. Tetapi tingkat pengembalian pada bank dalam hal ini ialah bunga lebih kecil dibandingkan pertumbuhan di pasar modal. Jadi walaupun risiko di bank lebih kecil dari pasar modal, bunga di bank pun lebih kecil juga dari pasar modal. Yang kedua yaitu time value of money, yaitu atau bisa disebut nilai waktu uang. Pada umumnya, nilai uang akan semakin usang, semakin menurun dengan berjalannya waktu. Penurunan dari nilai mata uang itu sendiri disebabkan lantaran adanya inflasi atau kenaikan harga yang mengakibatkan nilai uang menjadi semakin kecil. Dalam time value of money ini terdapat dua hal, yaitu yang pertama nilai uang sekarang atau present value, yang artinya adalah jumlah nilai yang harus diinvestasikan di masa sekarang jika kita menginginkan jumlah nilai tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu nilai uang yang akan datang, future value. Future value adalah jumlah nilai di masa yang akan datang dari jumlah nilai yang dibayarkan atau diinvestasikan di masa yang sekarang. Misal, dulu dengan uang Rp1.000 kita sudah bisa menerima 10 permen, sedangkan kini uang Rp1.000 hanya bisa untuk membeli 3 permen. Bukan permen yang mahal, hanya saja nilai uang Rp1.000 ini sudah menurun dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, muncullah bunga perbankan yang berfungsi untuk mencegah atau mengantisipasi agar nilai di masa depan tidak menurun dari nilai sekarang. Karena akan lebih menguntungkan bukan jika kita mendapatkan uang dengan jumlah atau nilai yang sama pada masa kini dengan masa depan lantaran nilai waktu dari uang tersebut. Contoh misal di masa kini dengan uang Rp10.000 kita bisa membeli 1 mobil. Nah, kita menabungkan uang tersebut di bank. Nah, untuk di masa depan, uang Rp10.000 itu hanya bisa untuk membeli 1 ban mobil saja, bukan 1 mobil. Nah, bagaimana cara agar nilai atau jumlah uang yang di masa depan nanti sama dengan nilai uang di masa kini, yaitu dengan cara memunculkan bunga bank. Dengan begitu di masa depan dengan uang Rp10.000 beserta bunganya kita juga sanggup untuk membeli 1 mobil. Misalnya begitu. Terus yang ketiga ada cash not profit is king. Kebanyakan pengusaha kini tuh hanya memikirkan besarnya keuntungan dan mengabaikan kas dari perusahaan mereka sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan mereka kewalahan dalam menjalankan bisnis. Karena meskipun keuntungan perusahaan meningkat, tetapi biasanya sebagian besar dalam bentuk piutang. Jadi nanti
pas mereka mau bayar hutang itu mereka nggak ada uang, mereka nggak ada kas, karena laba mereka bentuknya piutang bukan kas. Laba mereka aja yang besar tapi kasnya nggak ada. Yang utama itu kas ya, bukan besarnya laba. Namun dalam hal ini bukan berarti besarnya keuntungan tidak penting, hanya saja besarnya kas jauh lebih penting. Yang keempat ada incremental cash flow count, arus kas yang diperoleh perusahaan dalam mengambil suatu proyek baru. Itu arti dari incremental cash flow count. Nilai incremental cash flow nilai incremental cash flow yang positif akan meningkatkan kemungkinan proyek tersebut akan diambil. Contoh nih, perusahaan rencananya mau nyebarin produk antara produk A atau B. Proyeksi pendapatan produk A yaitu $50.000 dengan pengeluaran $20.000 dan biaya awal $5.000. Sedangkan proyeksi produk B pendapatannya itu $40.000, pengeluarannya $5.000, biaya awalnya $5.000. Jadi rumusnya ini incremental cash flow ini pendapatan dikurangi pengeluaran dikurangi biaya awal. Jika dihitung, maka didapat incremental cash flow produk A yaitu $25.000 dan produk B $30.000. Meskipun pendapatan produk A itu lebih gede, tapi incremental cash flow-nya lebih kecil dibanding produk B. Maka alternatif produk yang dipilih ialah produk B. Oke, yang kelima, the curse of competitive market. Ini maksudnya kondisi pasar, kondisi persaingan pasar. Disebabkan lantaran banyaknya produsen yang menjual produk yang sama yang berakibat timbulnya persaingan pasar. Jadi di sini kondisi persaingan pasar itu disebabkan karena satu pasar itu produsen produk yang sama itu ada banyak. Nah, dalam hal ini persaingan untuk merebut pasar sanggup menimbulkan menurunnya keuntungan pasar. Iya dong, dalam persaingan pasar nih pasti ada yang menang, ada yang kalah. Lah, kalau misal ada yang kalah, otomatis keuntungan perusahaannya menurun dong. Nah, ini disebabkan adanya persaingan. Oleh karena itu, agar suatu bisnis sanggup bersaing, maka diharapkan penguasaan perusahaan itu menguasai sumber daya, diversifikasi produk, dan penguasaan teknologi untuk menekan biaya. Agar tidak kalah saing, perusahaan itu harus paham nih sumber dayanya gimana, harus bisa diversifikasi produk, dan harus bisa menguasai teknologi untuk menekankan biaya. Jadi agar menang persaingan di pasar. Yang keenam ada efisien kapital market, yaitu pasar modal yang efisien. Artinya perusahaan yang bergerak cepat dan harga yang sempurna atas aktiva finansial yang diperjualbelikan di pasar modal. Karena jumlah harga aktiva finansial tersebut telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Efisiensi dari pasar modal sanggup dinilai dari keberhasilan perusahaan dalam menggabungkan dan menyelaraskan informasi. Yang ketujuh ada the agency problem. Teori keagenan ialah teori yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan peserta kiprah atau agen. Nah, keagenan dalam konteks administrasi keuangan ini pemberi kerjanya itu pemegang saham, sedangkan bironya adalah manajer. Manajer sebagai biro perusahaan harus sanggup mengelola perusahaan sehingga sanggup memperlihatkan keuntungan untuk pemegang saham. Jadi, manajer itu harus bisa mengelola perusahaan biar untung. Jadi, pemegang saham itu tertarik sama perusahaannya. Masalahnya, seringkali manajer tidak bekerja untuk kepentingan para pemegang saham nih. Manajer seringnya itu mengambil kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, diharapkan struktur atau kebijakan untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak antara pemegang saham dan manajer sebagai agen. Oke, yang kedelapan ada taxes bias business decision. Jadi pajak itu
tuh berpengaruh sama pengambilan keputusan bisnis. Pertimbangan pajak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan suatu bisnis. Jadi, dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan haruslah sesudah dipotong pajak. Segala pembelian, penjualan, biaya-biaya harus sudah dipotong pajak, baru bisa diambil keputusan keuangannya. Hal ini disebabkan karena perhitungan sesudah pajak mencerminkan nilai akhir segala macam produk dan penjualan dari suatu produk. Yang kesembilan ada all risk not equal. Semua resiko itu nggak sama. Setiap perjuangan tentunya memiliki resiko yang berbeda dong. Sehingga manajer keuangan perlu melaksanakan diversifikasi dalam investasi untuk mengantisipasi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Jadi biar nggak terjadi resiko-resiko yang diinginkan nih, manajer harus bisa diversifikasi. Misal, manajer keuangan dalam melaksanakan investasi tidak hanya melaksanakan investasi pada surat berharga tertentu saja, melainkan melaksanakan diversifikasi juga, yaitu dengan menciptakan portofolio yang merupakan bahan dari aneka macam surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Dengan menciptakan portofolio ini, sanggup meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Dengan adanya diversifikasi ini, kalau misal nih harga sahamnya yang dibeli turun, kerugian tersebut itu bisa ditutup dengan kupon atau bunga yang didapat dari pembelian obligasi karena tadi telah dilakukan diversifikasi. Gitu. Oke, yang ke-10, yang terakhir, ethical dilemmas are everywhere in finance. Melakukan sesuatu yang benar ialah perilaku yang etis. Etika merupakan nilai atau norma yang dipegang teguh seseorang. Dalam menjalankan bisnis, seringkali terjadi problem pada setiap individu. Entah itu kehilangan uang atau mungkin salah mencatat. Ya, banyaklah problemnya. Hal ini didasarkan pada kepentingan setiap individu yang berbeda-beda. Bisa jadi kan manajernya nyelipin uang perusahaan gitu demi kepentingan manajernya sendiri. Itu nggak baik, nggak sesuai sama etikanya. Oleh karena itu, dalam suatu perusahaan diharapkan adanya hukum atau norma yang universal untuk mengatur sikap etis yang sering disebut sebagai budaya organisasi. Perusahaan juga perlu mendorong para karyawannya untuk memegang teguh nilai-nilai tersebut dengan baik. Oke, saya Anjana Zirahanip dari kelas 4G. Terima kasih.